Hai, hari ini IHSG ditutup di level 5096,45, melemah 0,07% dari penutupan sesi kemarin. Ya masih di range sideways 5068, 5182. Mudah-mudahan sih masih bertahan dulu aja lah ya di range sideways ini. Biar peluang untuk melanjutkan penguatannya semakin besar. Karena kalau misalnya turun lagi ke bawah 5 ribuan ya, kalau misalnya dibuletin turun ke bawah, kalau lihat trend sideways-nya ya turun ke bawah 5068, kemungkinan sih ya menguji area 5 ribuan dulu. Tapi kalau turun ke bawah 5 ribuan sih ya kemungkinannya mengisi area sideways yang lebih besar ini dulu lah. 4756, 5182. Kayak gitu sih kira-kira IHSG-nya, nggak banyak yang bisa diceritain. Seperti biasa kita akan bahas hasil explore dari AFL. Hari ini hasil explore-nya nggak banyak. Dari sekian ini saya sudah pilihin beberapa saham, ada 5, 10, 19 lah. Lumayan. Pertama, kita bahas WSKT. Mas, kita hari ini lanjut naik. Wika juga hari ini hijau, tapi oke, kita buka dulu lah Wikanya. Wikanya tutupan kempes. Setelah tadi tuh ini fraktal 1265 sempat di break ya. Fraktalnya tuh 1265 sempat di break, tapi tutupannya kempes, bikin jarum panjang. Tutupan di 1225 ya, masih menguat sih, masih hijau. Tapi agak kurang enak, masih lebih asik sih WSKT. Tutupannya di 770, high-nya hari ini 785, sempat naik ke area 785 ya. Ini 785 ini hitungannya juga area resisten sih. Kalau kita lihat sedikit ke belakang pada waktu bulan Juni, ini area penutupan tertingginya. Harga penutupan tertinggi di bulan Juni itu 785. Terus harga tertingginya di bulan Juni itu 825. Jadi ya hitungannya bisa dibilang tes area resisten lah ini si waskitanya. Dan kalau besok berhasil breakout 785 ya berarti berpeluang ke area 800-an, 800-825. Jadi yang masih mau ambil peluangnya sedikit sih, tapi memang ya nggak apa-apa, tapi ya hati-hati aja ya. Terus next lah kita bahas masih sektornya masih properti. CTRA masih di range inside bar pattern. Range inside barnya cukup lebar sih, 780, 840. Hari ini sempat naik ke 825, tapi sayang sekali tutupannya masih di 795, masih di bawah 800. Paling enggak sih ya yang saya suka itu masih bertahan di atas 785. 785 ini adalah harga penutupan tertinggi waktu Agustus. Kebetulan itu juga harga penutupan tertinggi sebelumnya. Dan ya yang punya barang masih bisa di hold, mudah-mudahan breakout 840, karena kalau berhasil breakout 840 ya ada peluang ke 900. Terus Pewon masih di sektor yang sama, masih di range inside bar 39410. Akumnya juga bagus, inside bar akumnya nanjak. Besok bisa, strateginya masih sama sih ya seperti yang kemarin, buy if break 410, 410. Cut lossnya kalau turun ke bawah 396, dan area resistennya juga kisarannya masih sama di 428, 434. Terus next BTPS kita lihat. BTPS harusnya sih udah punya barang sih, minimal belinya tadi, karena kemarin juga sempat dibahas juga di video ya, kalau naik ke atas 3800 beli nggak apa-apa. Terus yang mau nambah tunggu naik ke atas 3810 aja, 3890 maksud saya. Itu fraktalnya situ. Mana? Nah, ini itu kan fraktalnya di 3890, dan kalau berhasil breakout ya ke 4 ribuan, 4000. Area resistennya kemungkinan di 4020, 4140. Masih oke lah BTPS-nya ini. BJBR. BJBR. BJBR hari ini berhasil ditutup di atas 1065, dan hari ini juga range perdagangan hari ini masih di dalam range perdagangan hari kemarin.
Ya artinya membentuk pola inside bar. Peluang untuk meneruskan penguatan itu kalau besok naik ke atas 1085. Yang sudah punya barang sih di hold aja ya. Yang mau manfaatin kalau misalnya naik ke atas 1085 ikutan beli, perkiraan area resistennya di 1130 1175 ya nggak apa-apa. Tapi dilihat juga cut lossnya di bawah 1030, dihitung-hitung sendiri ya money manajemennya. Terus hoki kita lihat. Hoki masih di range inside bar, besok fraktalnya bakal geser ke 880. Inside bar hari ini masih di range inside bar 835 880 yang punya barang. Sementara sih ya selama nggak turun ke bawah 835 di hold nggak apa-apa. Kalau turun ke bawah 835 kabur dulu aja. Kalau berhasil naik ke atas 880 ya berpeluang meneruskan kenaikan ke atas 900-an lagi. Terus kok lagi ini? Oh ya, benar. Ke atas 900-an lah. Mudah-mudahan kalau misalnya berhasil breakout 880, tapi ini dari harga sekarang, harga penutupan hari ini 845 ke 880 itu lumayan loh, lumayan jauh. Terus SCMA juga masih di range inside bar. Nah, masih di range inside bar 1230 1380. Strateginya masih sama, buy if break 1380 aja. Cut lossnya kalau turun ke bawah 1315 dan resistennya itu di sekitaran 1600. Kalau misalnya berhasil breakout 1380 ada peluang ke area 1600-an. Terus kita lihat yang lain. PNLF tadi sempat naik break fraktal di 197, tutupan pas di fraktal. Kalau kita geser ke hourly itu fraktal di hourly di 202 ya, dan kebetulan ini ada inside bar 191 202, lumayan. Ini sih range-nya berapa persen ya? 5,45% ya, lumayan. Tanda untuk nerusin reboundnya sejak pertengahan September ya, pertengahan menjelang akhir. Itu kalau besok berhasil breakout 202. Jadi ya lihat besok dulu aja lah yang minat sama si PNLF ini. Kalau berhasil breakout 202 memang ada peluang ke area 214 sih ya. Area harga penutupan tertinggi sebelumnya di 214. Terus Tebik hari ini turun. Dan yang punya barang lebih ke yang sudah punya barang aja ya, dijagain aja trailing stopnya di bawah 1435. Buat beli baru kita wait and see dulu aja lah. Wood kita lihat. Wood ini saya suka trennya. Ini masih cenderung bullish. Kemudian tadi sih sempat turun low-nya di 426 ya, sama seperti low hari kemarin. Terus langsung membal dan fraktalnya masih di bawah sih ya. Dan berhasil break berhasil break harga tertinggi sebelumnya di 450, tutup di atas 450. Nih trennya masih bagus, ada peluang meneruskan kenaikan jika besok berhasil break ke atas 456. Dan kalau kita geser ke hourly ini ada inside bar. Nah, ada inside bar pattern 440 456. Yang mau manfaatin boleh besok, tapi lihat besok. Kalau berhasil naik ke atas 456 mau beli boleh. Cut loss-nya ya sementara di bawah 440. Terus INKP kita lihat hari ini naik lumayan, kertas hari ini naik. Perkiraan area resisten di 9775 9975, bloodnya 10.000 lah ya. Ya mudah-mudahan lah besok masih bisa lanjutin. Kita lihat time frame kecilnya ya, lihat besok lah, mudah-mudahan masih bisa lanjutin. Terus kita lihat temennya Tekim ini area resisten terdekatnya sih di 6550 6625 ya. Di hourly ini ada inside bar, dan kalau berhasil breakout 6450 ya ada peluang tes
area resisten terdekatnya tadi 6550, 6625, dan kalau berhasil breakout 6625, nih area resisten berikutnya di sekitar 7000-an lah, 7000 7200. Mudah-mudahan sih ya. Oke sih, ini kalau dari chartnya saya suka. Lihat besok. Terus Cepin juga fraktalnya di 6025 dan harganya bertahan di atas moving average. Moving average-nya sudah mengarah ke atas. Nah, jadi buat besok bisa dipakai strategi trading nih, buy if break 6025, cut loss-nya kalau turun ke bawah 5900 aja. Area resistennya ya masih di sekitar 6350-an. Ini 6350, 6400-an lah. Mudah-mudahan ya lancar ya. Beberapa hari belakangan ini soalnya sideways mulu kan di range 5800 6025. Ya, mudah-mudahan besok bisa naik ke atas 6025 lah. Cepin udah, terakhir BNI nih. Dari beberapa bank ini BNI yang agak menarik ya. Agak menariknya itu hari ini tuh di range inside bar 4760 4950. Akumnya hijau di atas rata-rata ya, meskipun baru sekali sih. Baru sekali, tapi kalau dilihat akum lainnya itu beberapa hari belakangan ini cenderung sideways. Intinya minimal sih ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya big player rajin dan cukup signifikan ini distribusinya, sekarang jadi minimal nggak distribusi sekencang kemarin lah. Terus harganya candlenya ini inside bar pattern, ada peluang melanjutkan penguatan jika besok berhasil breakout 4950. Sayangnya sih area resisten terdekatnya deket ya. Cukup dekat dengan harga dengan 4950 ya, di 50 500. Dan kalau berhasil breakout 5100 baru ada peluang ke area 5300-nya, 5300 5400 semakin besar. Kurang lebih seperti itu sih hasil pembahasan saham dari hasil screening tadi, dan sekilas tentang market tadi hari ini ya. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.